Tahan Ambrosius Nababan, Polri jangan mainkan jari untuk memecah bangsa. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Slamet Uliandi mengingatkan semua pihak untuk lebih bijak menggunakan sosial media. Dia berharap tak ada lagi kasus ujaran kebencian bernada rasial, sebagaimana yang diduga dilakukan oleh Ketua Umum DPP Pro Yamin atau Pro Jokowi Maruf Amin, Ambrosius Nababan terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Jangan lagi main jari yang mengarah ke perpecahan bangsa, khususnya rasis, agama, suku, dan golongan. Namun kalau bentuk kritik hal yang berbeda, kata Slamet kepada wartawan Rabu 27 Januari. Penyidik di Tipit Siber sebelumnya resmi menahan Ambrosius. Dia ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Selasa 26 Januari kemarin. Selamat mengatakan bahwa Ambrosius resmi ditahan di rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini. Ya benar, penahanan di rutan Bareskrim, ujar Selamat. Dijerat pasal berlapis, Ambrosius ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 26 Januari kemarin. Politikus Partai Hanura itu langsung dijemput paksa oleh penyidik untuk diperiksa sejak petang. Dalam perkara ini penyidik mempersangkakan Ambrosius dengan pasal berlapis. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono menyebutkan tersangka Ambrosius dijerat dengan pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kemudian pasal 16 Jungto pasal 4 huruf B ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta pasal 156 KUHP. Ancamannya di atas 5 tahun, kata Argo saat dijumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 26 Januari. Janji tak kabur. Sebelumnya menyandang status tersangka, Ambrosius menyatakan bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga mengklaim tak akan melarikan diri. Hal itu diutarakan Ambrosius saat mendatangi Bareskrim Polri pada Senin 25 Januari malam. Dia datang lebih awal dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi yang telah dijadwalkan penyidik pada Rabu 27 Januari. Sebagai ketua Projamin, saya terpanggil untuk sampaikan bahwa saya ini bertanggung jawab. Saya nggak lari dan tidak akan ingkar dari hukum karena saya akan hadapi dengan hati yang tulus, kata Ambrosius. Dalam kesempatan itu Ambrosius mengakui bahwa dirinya lah pemilik akun Facebook yang mengunggah foto kolase Natalius Pigai dengan potret gorila. Dia menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengklaim tidak berniat melakukan tindakan rasial terhadap masyarakat Papua. Ambrosius berdalih mengunggah foto tersebut dari unggahan orang lain. Seaku itu postingan saya dan sebenarnya gambar itu saya kutip, saya kopas, katanya. Selain itu Ambrosius juga menjelaskan bahwa perbuatannya itu dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pernyataan Natalius Pigai yang menolak serta tak percaya dengan vaksin Sinovac COVID-19. Dia lagi-lagi berdalih melakukan hal itu tanpa niat berbuat rasial. Percakapannya saya yang buat. Itu saya akui saya yang buat. Sifatnya itu satir, kritik satir. Kalau orang cerdas tahu itu satir, itu lelucon-lelucon. Bukan tujuannya untuk menghina orang, apalagi menghina suku dan agama. Tidak ada. Jauh sekali, apalagi menghina Papua, kata dia. Ketua DPP pendukung Jokowi Maruf Amin atau Projamin Ambrosius Nababan resmi menjadi tersangka ujaran kebencian bernada rasis terhadap ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Gegara ujaran di media sosial politikus Hanura itu kini terancam 5 tahun penjara. Berawal dari unggahan Ambrosius Nababan, ia dengan berani menjadikan foto Natalius Pigai dengan gambar gorila. Meski sudah meminta maaf kepada Natalius Pigai,
polisi tak bergeming dan resmi menetapkan Ambrosius sebagai tersangka Selasa 26 Januari. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjerat Ambrosius Nababan dengan pasal berlapis. Dia terancam hukuman di atas 5 tahun penjara akibat ulahnya menyebarkan ujaran kebencian bernada rasial terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalis Pigai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan Ambrosius dijerat dengan pasal 45A ayat 2 dan sebagainya tentang ITE. Kemudian pasal 16 Junto pasal 4 huruf B tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta pasal 156 KUHP. Ancamannya di atas 5 tahun, ucap Argo saat jumpa pers di Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 26 Januari. Namun demikian, polisi belum memastikan apakah bakal menahan Ambrosius atau tidak. Keputusan tersebut akan diambil usai penyidik selesai memeriksa yang bersangkutan selama 1 kali 24 jam dengan status tersangka. Ini masalah penahanan adalah wewenang penyidik, kata Argo. Sebelumnya menyandang status tersangka, Ambrosius menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia bahkan mengklaim tak akan melarikan diri. Hal itu dikatakan Ambrosius saat mendatangi Bareskrim Polri pada Senin 25 Januari malam. Dia datang lebih awal dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi yang telah dijadwalkan penyidik pada Rabu 27 Januari. Sebagai Ketua Umum Projamin, saya terpanggil untuk menyampaikan bahwa saya ini bertanggung jawab, saya nggak lari dan tidak akan ingkar dari hukum, karena saya akan hadapi dengan hati yang tulus, ujar Ambrosius. Dalam kesempatan itu, Ambrosius mengakui bahwa dirinya lah pemilik akun Facebook yang mengunggah foto kolase Natalis Pigai dengan potret gorila. Dia menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengklaim tidak berniat melakukan tindakan rasial terhadap masyarakat Papua. Adapun Ambrosius berdalih mengunggah foto tersebut dari unggahan orang lain. Sakui itu postingan saya dan sebenarnya gambar itu saya kutip, saya kopas, katanya. Selain itu, Ambrosius juga menjelaskan bahwa perbuatannya itu dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pernyataan Natalis Pigai yang menolak serta tak percaya dengan vaksin Sinovac Corona. Dia lagi-lagi berdalih melakukan hal itu tanpa niat berbuat rasial. Percakapannya saya yang buat, itu saya akui saya yang buat. Sifatnya itu satir, kritik satir. Kalau orang cerdas tahu itu satir, itu lelucon-lelucon. Bukan tujuannya untuk menghina orang, apalagi menghina suku dan agama. Tidak ada. Jauh sekali apalagi menghina Papua Imbu dia. Pemirsa, Ambrosius nama ban Iswit MHD Iksan Nasution dan 7 lainnya. Dodo pace. Vaksin ko bukan Sinovac pace, tapi kopo saudara bilang vaksin rabies. Saya setuju pace. Dodo pace. Vaksin ko bukan Sinovac pace, tapi kopu saudara bilang vaksin rabies. Saya setuju pace. Yang sebelah kiri Natalis Pigai, yang sebelah kanan gorila disandingkan. Terus ada pernyataan seperti itu, pemirsa. Natalis Pigai diberondong ujaran rasis dari pendukung Jokowi. Natalis Pigai, ex-komisioner Komnas HAM asal Papua, baru-baru ini diperlakukan rasis di media sosial. Para pelakunya secara terbuka menyatakan diri sebagai pendukung Presiden Joko Widodo dan kerap melawan narasi-narasi yang kontra pemerintah. Salah satu pelaku bernama Ambrosius Nababan, ia adalah politikus Hanura sekaligus Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Ma'ruf Perjamin. Di akun Facebook, dia mengatakan dodoe pace, vaksin ko bukan Sinovac pace, tapi kopu saudara bilang
vaksin rabies. Saya setuju Pace. Tanggapan layarnya diunggah ulang oleh PGI di Twitter dengan tambahan keterangan bahwa rasisme seperti ini telah dialami oleh orang-orang kulit hitam Melanesia selama lebih dari 50 tahun. Abranci sendiri membantah berkata rasis, saya bukan rasis, ucap dia. Senin 25 Januari di Bareskrim Polri Jakarta ketika hendak menjalani pemeriksaan oleh polisi yang memang dipanggil aparat untuk dimintai keterangan soal unggahannya itu. Abrancis menyatakan pernyataannya bersifat satir dan orang cerdas tanda kutip akan paham apa maksud dari sindirannya itu. Abrancis mengatakan dia mengunggah konten karena Pigai selalu mengkritik pemerintahan Jokowi. Menurutnya, organisasi Projamin yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM wajib mengawal pemerintahan saat ini. Dia bilang siap melawan pihak-pihak yang menyatakan seakan-akan pemerintah itu buruk. Kepada reporter Tirto Senin dia bilang penyerang Pigai khususnya karena ia menolak vaksin Sinovac dan tak percaya vaksin Sinovac yang disuntikan ke Presiden RI. Disitulah saya geram, marah. Ada orang yang mengatakan vaksin Sinovac itu tidak baik, sehingga di daerah ya banyak yang tidak percaya. Yusuf Leonard Henok, dosen dari Universitas Sumatera Utara, turut menyerang Pigai lewat Twitter. Dia mengunggah foto seekor monyet yang sedang berkaca di spion dengan menambahkan keterangan, beta mau suruh kau pergi bercermin. Di unggahan lain dia juga menyagsar Pigai dengan menyebut hatinya sudah hitam pekat seperti kulitnya, sehingga pantas dipermalukan. Yusuf seperti Ambrosius juga kerap mengkritik para pengkritik Jokowi. Baru-baru ini dia bahkan melamar menjadi menteri dengan mengirimkan CV ke istana. Jabatan apa yang dia minta ya terserahlah katanya 17 Januari lalu. Hingga 25 Januari terdapat 3 pihak yang melaporkan aksi rasisme ke Pigai ke polisi. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan kasus tersebut akan ditangani oleh Bareskrim Polri. Kemarin malam polisi resmi menetapkan Ambrosius Nababan sebagai tersangka. Ditarik lebih jauh ke awal tahun, seorang penggemar Jokowi yang lumayan terkenal di media sosial Permadi Arya juga sempat bertingkah rasis ke Pigai. Rasisme tak pernah usai. Pigai mengatakan kasusnya tidak semata-mata terkait dirinya sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, dia bilang ini mewakili sikap rasis dari orang-orang non-Papua terhadap orang Papua yang harus dihentikan. Selama pemerintahan Joko Widodo, pembantaian, pembunuhan, dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme. Kita harus hapuskan rasisme, kata Pigai kepada reporter Tirto Senin. Pigai mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang keterlambatan penanganan aksi rasis seperti tahun 2019 lalu, yang akhirnya memicu protes besar warga Papua selama berbulan-bulan. Pada tahun itu korban rasisme adalah orang Papua di asrama mahasiswa Surabaya. Mereka diteriaki monyet dan kata-kata kasar lain hanya karena dituduh menurunkan bendera Indonesia ke got yang tidak terbukti. Aktivis pembangunan demokrasi dan kemanusiaan Leonardus Omagai sepakat bahwa kasus Pigai hanya contoh kecil betapa rasisnya orang Indonesia terhadap Papua. Lebih parahnya lagi, para pelakunya adalah kelompok terpelajar dan intelektual, katanya seperti Yusuf Henok. Semua orang itu berasal dari kelompok terpelajar dan intelektual yang seharusnya mengontrol konflik sosial, bukan membuka pintu bagi sikap rasisme, ujar Magai kepada reporter Tirto. Menurutnya, pemerintah harus tegas mengupayakan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Sementara penegak hukum dapat memberikan sanksi tegas bagi para pelaku rasisme yang bertopeng Pancasila dan nasionalis. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Kebutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, mengatakan kepada reporter Tirto Selasa bahwa Jokowi sebenarnya tidak mampu menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di Papua, termasuk rasisme. Kritik bahkan tidak hanya datang dari orang-orang Papua. Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Batak Provinsi Papua Barat, Dolok M. Panjaitan, berada dalam satu barisan kelompok penentang rasisme. Organisasinya mengecam perbuatan Ambrosius dan mendukung penegakan hukum terhadapnya, serta meminta agar pria itu meminta maaf kepada Pigai dan rakyat Papua. Oh, yang ini pemirsa.
Drone, yuk kita beli vaksin COVID-19 dari luar negeri. Pemerintah punya diragukan. Kakak, vaksin kita bukan Sinovac atau Pfizer. Vaksin kita vaksin rabies. Oh.